Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Hasna Khairia dari kelas 12 IPA 2. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Saliha Chudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Melalui novel ini kemudian diangkat menjadi sebuah film. Buku novel. Kisah dan narasi yang akan diceritakan melalui perspektif biru laut. Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Laut gemar membaca berbagai buku karangan dari Pramudia Anantatur yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sana, dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winantara dan Wirasena. Setelah itu, bergabung dengan organisasi Winatra. Laut jadi semakin menggiatkan aktivitas diskusi buku bersama rekan-rekan seorganisasinya. Bukan hanya buku, melainkan beberapa konsep yang hendak mereka lakukan untuk menentang doktrin pemerintah di negara ini yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun. Laut berserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya yaitu aksi tanam jagung Blangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal sebagai diskusi Kwangju. Dari situlah awal mula Laut dan rekan-rekannya mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Diskusi Kwangju yang semestinya berlangsung baik dan lancar justru terhambat karena adanya intel yang secara diam-diam mendatangi markas mereka, namun tidak ada yang tahu pelakunya yang membocorkan diskusi mereka. Beberapa anggota dari organisasi Winatra sedikit menaruh curiga pada Naratama sebab dirinya tidak pernah tampak saat penangkapan dilakukan. Tetapi itu hanyalah dugaan mereka, belum diketahui kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Sesudah melancarkan aksi tanam jagung di Blangguan, Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah-pisah, ada yang ke Pacet, kemudian ada yang ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu, terdapat sekelompok orang mencurigakan yang mengintai mereka. Hingga akhirnya, Laut, Bram, dan Alex sementara yang lainnya entah melarikan diri kemana. Laut, Bram, dan Alex dibawa ke sebuah tempat semacam markas tentara. Di markas sekelompok orang itu menginterogasi Laut, Bram, dan Alex. Tidak hanya diinterogasi, mereka pun diperlakukan secara tidak manusiawi seperti disiksa, diinjak, dipukul, dan disetrum. Pertanyaan sekelompok orang itu tersebut tidak lain adalah siapa dalang atas aktivitas yang mereka lakukan. Setelah kurang lebih dari 2 hari 1 malam, penganiayaan dan penyekapan itu pun berakhir. Laut, Bram, dan Alex dikembalikan ke terminal Burungasi. Di terminal Burungasi, Laut, Bram, dan Alex dijemput oleh kedua kakak dari Anjani. Mereka bertiga dibawa dan ditempatkan ke sebuah tempat yang aman di Pacet. Di sana ada Daniel, Kinan, Anjani, beserta teman-teman yang lain menunggu mereka. Laut diringkus lagi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal tepatnya tanggal 13 Maret 1998 semenjak mereka menjadi buronan di tahun 1996. Sebab organisasi Winatra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi pemerintah, kemudian Sunu, Masgala, dan Narendra secara tiba-tiba hilang. Kemudian lambat tahun beberapa rekan-rekannya lain pun hilang entah kemana. Lalu sekarang Laut disusul oleh Alex dan Daniel yang menghilang. Saat penculikan dan penyekapan itu, mereka memperoleh siksaan yang sangat tidak manusiawi. Bisa dikatakan sangat sadis dan biadab. Mereka semua dipukuli, disiram, disetrum, digantung dengan kaki yang berada di atas, kepala berada di bawah, ditelentangkan di atas batangan es yang sangat dingin, serta penyiksaan lainnya. Sejak Laut kuliah di Yogyakarta, ia dengan bapak, ibu, dan asmara atau yang disebut dengan adiknya Laut semakin jarang berkumpul bersama.
Oleh sebab itu, bapaknya memutuskan bahwa hari Minggu adalah hari bersama untuk keluarga mereka. Tidak ada boleh yang mengganggu. Saat makan malam adalah hal yang paling menarik, bisa dikatakan menjadi sebuah ritual bagi mereka. Di sana adanya kebersamaan dan kebahagiaan yang terpancar dari wajah-wajah mereka. Berawal dari tahun 2000, tepat 2 tahun sudah, Laut beserta 3 temannya menghilang entah kemana. Terdapat hal yang menyesakan dada, yakni saat mereka melangsungkan acara atau yang sebagai mereka sebut, yaitu ritual makan malam bersama di setiap hari Minggu. Hal-hal seperti biasanya mereka lakukan, ibu yang menyiapkan makanan, serta bapak yang mengambil piring untuk wadah mereka makan. Bapak masih menyisakan satu piring untuk Laut, berharap bahwa Laut kelak pulang ke rumah dan kembali makan bersama mereka. Akan tetapi tidak ada hasil yang selalu, malahan hasilnya itu selalu nihil. Kemudian Asmara dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus untuk menangani orang-orang yang dihilangkan secara paksa, layaknya Laut, kakak Asmara. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja. Ia bekerja sama dengan berbagai orang dan keluarga dari teman-teman Laut yang belum ditemukan pula. Lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut beserta rekan-rekannya yang hilang itu tidak habis dimakan waktu dan pemerintah segera menuntaskan perkara ini. Hingga akhirnya dirinya mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada sebagian yang dikubur, kemudian sebagian lainnya sedang dilakukan penelitian oleh dokter forensik. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi yang nyata. Hal yang itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru pada tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini, serta dipertunjukkan di masa sekarang. Para perjuang rela untuk jatuh lalu bangkit dengan harapan agar kelak di masa mendatang semua tidak sama layaknya di zaman mereka. Dari semua perjuangan itu banyak yang kita dapat petik dan teladani serta mensyukuri dengan kehidupan sekarang ini yang mana lebih baik dari masa sebelumnya. Dalam novel Laut bercerita, ada bentuk yang dapat kita nikmati di masa sekarang ini apabila dibandingkan di masa tokoh Laut, tepatnya di rezim Orde Baru 1998. Bentuk itu adalah kebebasan berpendapat yang terjamin, tetapi hal yang tersebut harus diiringi pula dengan suatu bentuk kontribusi, suatu bentuk kebebasan berpendapat, itu pun juga tidak dapat dilontarkan begitu saja, apabila tidak ada bukti yang valid. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.